Baik, berikutnya saya lanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 ini saya ambil dari buku paket halaman 25. Jadi buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan kemarin halaman 25, soal uji kompetensi yang nomor 2 halaman 25 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Langsung saya tunjukkan kubusnya. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk di situ 8 cm. Sehingga perlu saya tulis di sini 8 seperti biasa, semuanya rusuk 8. Jadi rusuk AE mewakili panjangnya 8, berarti semua rusuk yang ada dalam kubus ini 8 cm. Baik, buat ilustrasi kubus tersebut sudah selesai. Ilustrasinya yang seperti ini. Tentukan langkah menentukan jarak titik F, titik F di sini, titik F, ke bidang BEG. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana kita mencari bidangnya BEG. B di mana B? Nah, ini B, E sana G, BEG. Nah, bidangnya adalah berbentuk condong, berbentuk segitiga di sini ya. Saya gambar bidangnya BEG itu seperti ini. Ini titik F tadi berada di sini, bidang BEG. Nah, yang seperti ini. Ya, yang berwarna biru bidang BEG. Bagaimana kita membuat langkah menentukan jarak titik F ke titik merah ini ke bidang biru, ke BEG. Ya. Setelah itu kemudian hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Baik. Untuk menunjukkan jarak titik F ke bidang BG, maka dari titik F ini kan bisa kita tarik ke E ya, kita bisa tarik ke G, bisa kita tarik ke B, atau ke bidang-bidang yang lain. Ya. Tetapi kita kembali lagi kepada konsep jarak titik ke bidang. Apa itu? Yaitu proyeksi titik F, ke bidang BEG. Apa itu proyeksi? Kita membuat garis dari titik F tegak lurus ke bidang BEG, tegak lurus. Kalau ini apakah tegak lurus? FG. Oh tidak, karena bidangnya miring. Ya. Kalau FE tidak tegak lurus, ya, FE tidak tegak lurus terhadap bidang ini karena bidang BEG itu bidangnya miring. Jadi kalau kita tarik garis ini, garis yang hitam ini, yang tebal ini tidak tegak lurus, yang ini juga tidak lurus, apalagi yang ini juga tidak tegak. Yang tegak lurus adalah di tengah-tengah sini nanti. Nah, bagaimana membuat yang di sini yang tegak lurus di tengah sini? Maka untuk membuat itu perlu kita lihat antara EG punya titik tengah atau BG punya titik tengah di sini, BE punya titik tengah di sini, maka titik tengah ini nanti kita hubungkan ke sana, situ, sana, sehingga akan muncul titik yang berada di tengah-tengah bidang BEG. Titik F akan tegak lurus kepada titik yang berada di tengah-tengah BEG. Itu disebut dengan hasil proyeksi titik F. Ya, baik, kita lanjutkan seperti ini. Nah, kita buat ke sana. Yang dari sini bisa kita lihat buat ke sini. Nah, seandainya ini kemana ini? Kalau ke sini tidak tegak lurus karena bidangnya ini miring, kecuali kalau bidangnya tegak di sini. Ya, di sana tegak ya. Ini miring ke sini, miring sehingga tidak tegak lurus. Kemana yang tegak lurus? Ke sini. Jadi dari sini bisa kita tarik ke sana atau dari sini kita tarik ke sana sehingga akan ketemu di sini. Ya, kita coba. Nah, itu berupa segitiga. Nah, itu. FP itu adalah langkah menentukan titik F ke bidang BEG. Jadi jarak titik F ke bidang BEG itu adalah garis yang merah itu. Berapa panjangnya FP nanti yang kita cari di situ. Langkah-langkahnya seperti ini tadi. Ya, langkah-langkah mencari jarak titik F ke bidang BEG. Di langkah pertama kita gambar bidangnya dan kita cari titik tengahnya. Kalau kurang paham, kok bisa di sini? Kenapa kok bukan di sini? Karena kalau kita tarik dari E terus menuju ke tengah-tengah maka akan ketemunya di sini. Dari titik G kita tarik garis ke tengah-tengah maka ketemunya nanti akan di sini. Kita tarik sana, ya, sehingga kita cari FP. Bagaimana mencari FP?
kita tetap menggunakan rumus ini boleh. Ya, kita coba mencari FP, kita lihat segitiga ini akan saya keluarkan dulu segitiganya. Nah, di situ. Sekarang kita cari FH berapa? FH. Karena ini 8, maka FH adalah 8 akar 2. Dari mana kita bisa menggunakan rumus Pitagoras? Separuhnya dari FH. Itu FO nanti di sini, separuh dari FH. FH kita cari FH-nya. Kalau di sini 8, ya. Kalau di sini 8 akar 1, ya toh? Di sini berarti 8 akar 1, berarti FH berapa? FH 8 akar 2. Karena ini akar 1, ini akar 1. Nah, berapa FO? FO 4, separuhnya dari 8 akar 2. Ini juga 4 akar 2. Yang kita butuhkan hanya FO, taruh di sini 4 akar 2. Yang kita cari ini ya. Sekarang di sini BF atau F ke B sama dengan tusuk, yaitu 8. Kita cari yang ini sekarang, kita cari ini. OB pakai rumus Pitagoras, ini bisa diakali berapa? 4 kali berapa? 4 kali berapa di situ? 4 kali 2. Atau juga bisa masukkan ke akar. 2 itu siapa? Akar 4. Jadi 4 akar 4, di sini 4 akar 2, berarti yang di sini panjangnya berapa? 4. Akarnya berapa? 6. Loh kok bisa 6? Dari mana 6-nya? Dari 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 ini. Ya rumus ini, ya. Rumus seperti ini ditambah, ya. Jadi itu. Ini sudah ketemu. Ini segitiganya tidak sama kaki. Oleh karena itu tidak sama dengan kemarin kita menggunakan rumus untuk menentukan FP dengan konsep luas segitiga BOF. Ini segitiga ini BOF adalah segitiga siku-siku. Luasnya gimana luasnya? Alas kali tinggi. Sekarang kalau alasnya ini alas. Berarti rumusnya setengah kali alas FO kali tingginya yang ini 8, ya, FB. Itu kalau kita menggunakan alasnya yang ini, ya, ini alasnya. Tapi kalau kita menggunakan alas yang ini, ya, pada segitiga yang sama alasnya kita menggunakan BO, sama saja rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah BO kali tingginya adalah FP. Nah, karena ini segitiganya hanya 1, kita gunakan rumus yang berbeda sesuai dengan alasnya masing-masing, maka konsep ini bisa kita hilangkan setengahnya. FO kita sudah tahu 4 akar 2. Kemudian FB ini 8. BO sudah tahu, yaitu 4 akar 6. FP adalah yang dicari. Ya, kalau FP sudah diketahui nggak ada yang dicari nanti. Ya, FP yang dicari. Maka untuk mencari FP itu sama dengan ini kita pindah ke kiri. Atau kalau kita balik, FP sama dengan 4 akar 2 kali 8 ini ya. Ini kita tulis di sini dibagi dengan 4 akar 6. FP tadi kan di sini 4 akar 6. Pindah ke sana menjadi dibagi 4 akar 6. Jret. Ya. 8 akar 2, 8 akar 2 per akar 6. Kalau kita ingin kembali ke SMP, ya, menyederhanakan bentuk akar, maka di sini harus kalikan akar 6 per akar 6. Sehingga ini 8 akar 12 dibagi dengan 6. Ya, kita sederhanakan, coret-coret sama-sama dibagi berapa? Bagi 2. 4 per 3 kali akar 6 dengan akar 2 ini. Yaitu akar 12. Kita sederhanakan lagi, 4 per 3 akar 12 itu adalah 4 kali 2. 4-nya bisa keluar. Sehingga nanti 4 per 3
kali 2 kali akar 2. Terakhir 2 kali ini 8/3 akar 2 ya. Oke, kita simpulkan di sini jadi jarak titik F ke bidang BEG adalah panjangnya FP. Berapa panjangnya FP? Yaitu 8/3 akar 2 cm. Oke. Baik. Tolong dipahami beberapa teknik menghitung, ada yang menggunakan rumus Pitagoras, ada yang menggunakan rumus luas segitiga ya. Silakan dipahami, kalau ada kesulitan bisa ditanyakan melalui WA atau melalui kelas tim ya. Saya lanjutkan, masih ada satu lagi setelah pesan-pesan sponsor berikut ini. Terima kasih.